Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Yang kali ini kita bakal ngebahas film yang berjudul Nobody. Film yang berkisah tentang pria parubaya yang hidup normal seperti yang lainnya, sampai suatu saat ia harus berurusan dengan mafia Rusia yang mengganggu kehidupannya. Bagaimana kelanjutannya? Langsung saja tanpa basa-basi kita mulai alur ceritanya. Scene diawali diperlihatkan pria parubaya yang dalam kondisi terborgol dalam ruang interogasi. Ia lalu menyalakan sebuah rokok dan mengeluarkan makanan kucing dari jaketnya. Lalu kucing yang berada di balik jaketnya pun keluar. Saat ditanya oleh para petugas siapakah dirinya, pria tersebut hanya menjawab. Scene lalu memperlihatkan aktivitas sehari-hari pria tersebut, mulai dari bangun tidur sampai ia tidur kembali. Ia bernama Hutch Mansell, pria parubaya yang memiliki satu orang istri dan 2 orang anak. Hidupnya terlihat seperti kebanyakan orang, mulai dari bekerja, sarapan, dan membuang sampah. Sampai di suatu malam, ia tidak bisa tidur dan ia pun bangun. Lantas, ia lalu memeriksa anak-anaknya yang sedang tidur. Sampai ia mendengar ada suara di lantai bawah, ia pun segera turun memeriksanya. Ternyata ada sebuah perampok yang datang menyatroni rumahnya. Ia lalu ditodong oleh senjata yang dibawa oleh perampok dan meminta uang yang Hutch miliki. Hutch mengatakan bahwa ia memakai kartu kredit dan uang cash yang ada hanyalah yang berada di atas meja. Perampok tersebut pun mengambilnya dan juga meminta jam yang dikenakan oleh Hutch. Lalu tiba-tiba terdengar suara orang yang jatuh. Ternyata anak Hutch berhasil menjatuhkan satu perampok. Namun bukannya membela dirinya, Hutch malah menyuruh anaknya untuk melepaskan perampok tersebut. Perampok tersebut pun berhasil kabur dengan membawa beberapa dolar dan arlojinya. Alhasil anaknya pun marah atas sikap dari Hutch ayahnya. Lalu polisi pun datang ke rumah Hutch menanyakan kronologi perampokan yang terjadi. Anak dan istrinya menganggap bahwa Hutch adalah seorang pecundang yang tak bisa melindungi keluarganya dari bahaya. Hutch pun kembali ke kamarnya. Ia tetap tidak bisa tidur dan memutuskan untuk tidur di sofa. Lalu anak perempuannya menghampirinya. Ia berkata ia juga tidak bisa tidur. Hutch menanyakan kepadanya, "Apakah kau takut?" Lalu anaknya mengatakan, "Mengapa aku harus takut? Ada ayah di sini." Anaknya juga mengatakan bahwa kita sebaiknya memelihara kucing dan Hutch menyetujuinya. Pagi pun tiba. Hutch terbangun mendengar truk sampah yang datang. Lagi-lagi ia ketinggalan truk sampahnya. Tak berhenti sampai di situ, saat keluarga Hutch akan pergi beraktivitas, komentar negatif pun ia dapatkan dari tetangganya, yang menganggap Hutch adalah seorang pecundang karena tak melawan perampok-perampok yang datang ke rumahnya. Hutch menanyakan mobil yang tetangganya miliki. Tetangganya mengatakan bahwa ia baru saja mendapat warisan dari mendiang ayahnya. Hutch pun pergi bekerja seperti biasanya. Ia bekerja sebagai auditor di perusahaan mertuanya. Saat ia sampai, lagi-lagi ia mendapatkan komentar negatif dari saudara iparnya, Charlie. Ia memberikannya sebuah pistol untuk menjaga keluarganya. Hutch tidak menginginkannya. Ia menyimpan pistol tersebut di dalam kulkas kantornya. Lalu ia bertemu dengan ayah mertuanya. Ayah mertuanya mendapat telepon dari anaknya yang mengatakan bahwa semalam perampok datang. Ayahnya juga membahas soal rencana Hutch untuk membeli perusahaannya. Ia mengatakan bahwa apabila ia berniat demikian, maka haruslah dengan harga yang pantas. Hutch lalu masuk ke ruangannya. Ia melakukan aktivitas pekerjaannya sebagai auditor. Lalu Hutch masuk ke sebuah ruangan, mengunci pintu dan menyalakan sebuah radio di ruangan tersebut. Ia lalu berbicara dengan seseorang di radio itu. Hutch lalu menceritakan kejadian semalam dengannya. Ia mengatakan bahwa ada perampok yang putus asa datang ke rumahnya dan memegang senjata api. Namun Hutch melihat bahwa senjata yang dibawanya kosong, tak memiliki peluru. Lalu orang yang berbicara dengan Hutch mengatakan bahwa jangan melakukan hal yang bodoh. Hutch lalu pergi ke sebuah panti jompo. Ia datang mengunjungi ayahnya. Ayahnya lalu menanyakan kepada Hutch, "Apakah kau baik-baik saja?" Dan ayahnya juga mengatakan, "Apakah kamu masih mengingat siapakah kita?" Hutch hanya terdiam, tak mengatakan apa-apa. Hutch lalu pergi pulang ke rumahnya. Sesaat sampai di depan rumahnya, ia melihat keluarganya begitu bahagia. Namun ia merasa begitu jauh dengan mereka. Lalu Hutch pun memasuk ke rumahnya dan anak perempuannya mengeluh kalau ia kehilangan gelang kucingnya. Ia menyebutkan kalau terakhir ia simpan gelang tersebut di tempat uang. Anaknya mengatakan apakah mungkin gelangnya juga ikut dicuri. Mendengar hal tersebut, Hutch lalu pergi dari rumahnya. Ia lalu kembali ke panti jompo tempat ayahnya berada. Ia lalu mengenakan jaket, mengambil badge FBI dan juga senjata. Ayahnya lalu menanyakan kepadanya, "Kemanakah kau akan pergi?"
Hutch hanya menjawab, ada hal yang harus kulakukan. Hutch lalu menyusuri kota dan mendatangi tempat-tempat tato, menanyakan di manakah orang yang memiliki tato yang ia lihat di lengan si perampok yang datang ke rumahnya. Hutch lalu mendatangi kediaman perampok yang datang ke rumahnya. Terlihat dalam scene mereka adalah seorang pasangan yang masih muda. Ketika mereka akan makan malam, tiba-tiba Hutch muncul sambil menodongkan pistol ke kepalanya. Hutch meminta arlojinya dikembalikan dan menanyakan di mana gelang kucing milik anaknya. Perampok tersebut pun bingung dengan gelang yang Hutch maksudkan. Hutch terus menodongkan dan mengancam perampok tersebut sampai ia mendengar suara tangisan bayi. Hutch lalu mendatangi suara tersebut. Di dalam ruangan itu, ia melihat seorang bayi yang dalam kondisi sakit. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi dengan perasaan sangat menyesal atas apa yang terjadi pada dirinya. Lalu ia pun berniat kembali pulang dengan menaiki sebuah bis. Lalu tiba-tiba ada sebuah mobil yang memepet bis yang dinaiki oleh Hutch. Mobil tersebut berisikan geng Rusia yang sedang mabuk dan menghampiri bis yang dinaiki oleh Hutch. Geng tersebut pun masuk dan mulai membuat onar. Dalam hati Hutch berkata bahwa gadis yang berada di bis tersebut akan selamat dan ia berharap orang-orang ini menyukai makanan rumah sakit. Hutch lalu mengeluarkan si sopir bis. Lalu ia kembali masuk ke bis tersebut dan ia lalu mengatakan, "Aku akan menghajar kalian semua." Geng tersebut pun menertawakan Hutch. Lalu Hutch mulai menghajar geng tersebut seorang diri. Hutch pun sempat terpental keluar, namun ia kembali masuk ke bis tersebut dan kembali menghajarnya. Yang akhirnya ia berhasil mengalahkan semua geng itu. Hutch pun kembali pulang ke rumahnya. Ia dipergoki oleh istrinya. Istrinya masih terjaga dan menanyakan kepadanya, "Dari mana sajakah kau selama ini?" Istrinya terkejut melihat Hutch babak belur. Istrinya lalu mengobati lukanya. Hutch mengatakan bahwa ia merindukan istrinya. Ia merasa selama ini istrinya sudah menjauh darinya. Istrinya hanya terdiam mendengar Hutch berbicara, sampai di tempat tidur, istrinya melepaskan pembatas yang ia simpan di tempat tidurnya. Scene lalu berpindah memperlihatkan seorang mafia Rusia bernama Yulian Kuznetsov. Di scene tersebut, ia berjalan masuk ke sebuah klub, dan ia lalu naik ke sebuah panggung, berdansa dan bernyanyi. Setelah Yulian bernyanyi, ia menghampiri para mafia yang lain dan menanyakan kepadanya bagaimana kinerja ia dalam mengamankan Obshak. Para mafia yang lain mengatakan bahwa kinerjanya sangatlah bagus, namun tarian dan nyanyiannya membuat mereka tak yakin akan hal itu. Mendengar hal tersebut, Yulian lalu memecahkan sebuah gelas dan langsung menghajar seseorang. Tak habis sampai di situ, Yulian lalu menggorok lehernya di depan para mafia lainnya. Yulian lalu mendapat sebuah telepon dan scene pun berpindah. Ternyata geng Rusia yang dihajar oleh Hutch adalah adik dari Yulian. Dokter mengatakan bahwa adiknya dalam kondisi yang sangat parah akibat dari luka di kepalanya. Mendengar hal tersebut, Yulian sangat marah. Ia lalu berjalan menuju ruangan anak buahnya yang lain. Saat ia masuk ke ruangan, ia melemparkan kursi yang ia bawa dan menanyakan kepadanya, siapakah yang telah melakukan semua ini. Anak buahnya tersebut mengatakan bahwa ada seseorang yang telah melakukan ini semua. Yulian tak percaya dengan yang dikatakan oleh anak buahnya. Yulian lalu menanyakan bagaimanakah kita bisa menemukan orang ini. Lalu anak buahnya yang lain mengangkat kartu bis yang terjatuh. Scene lalu berpindah memperlihatkan di mana Hutch begitu semangat pagi itu. Telepon lalu berdering. Orang yang menelpon adalah orang yang sama ketika Hutch berbicara dengan radio di kantornya. Ia mengatakan bahwa kau dalam masalah besar karena sedang berurusan dengan Yulian. Ia menyarankan untuk datang ke tempat cukur rambut. Setelah menutup telepon, Hutch mengatakan kepada keluarganya kalau ia yang akan memasak malam ini. Mendengar hal tersebut, keluarganya merasa senang karena Hutch berbeda hari itu. Hutch lalu pergi ke kantornya. Di kantornya, ia mendapat pesan dari seseorang, menyuruhnya untuk pergi ke tempat cukur. Ia lalu pergi mendatangi tempat cukur tersebut menemui seseorang. Ketika ia datang, orang tersebut mengatakan sudah lama kita tidak berjumpa. Hutch lalu menanyakan kepadanya, siapakah Yulian? Seseorang tersebut lalu memberikan sebuah map yang berisikan tentang Yulian. Yulian adalah pengawas dari Obshak, tempat orang-orang Rusia mencuci uang. Dan ia mempunyai koneksi yang banyak dan ia juga mempunyai hobi yaitu kolektor karya seni. Di sisi lain, Yulian pun sedang mencari siapakah Hutch. Anak buahnya hanya menemukan informasi bahwa ayah Hutch berada di panti jompo. Yulian tidak puas dengan hasil yang anak buahnya dapatkan. Anak buahnya lalu menanyakan kepada koneksinya di Pentagon, siapakah Hutch Mansell. Begitupun di Pentagon, data-data Hutch tidak ditemukan dan hanya ada beberapa foto yang anak buahnya dapat. Ketika anak buahnya mendapat foto tersebut, ia terkejut dan mengundurkan diri dari pekerjaannya dan segera memberikan foto-foto itu kepada Yulian.
Scene lalu berpindah memperlihatkan Hutch yang telah pulang ke rumahnya dan memasak untuk keluarganya. Hutch mengatakan rencananya untuk mengajak keluarganya ke Italia di musim panas. Mendengar hal itu, keluarganya sangat senang dengan rencana Hutch. Namun saat mereka berbicara, Hutch melihat rombongan mobil datang mendatangi rumahnya. Hutch lalu segera menyuruh keluarganya untuk segera berlindung dan mengatakan jangan telepon polisi. Hutch lalu mematikan lampu rumahnya. Anak buah Julian pun lalu masuk ke rumah tersebut dengan senjata lengkap. Sesampainya di rumah tersebut, Hutch menghajar satu persatu anak buah Julian dan membunuhnya. Namun sial, Hutch berhasil dilumpuhkan. Ia lalu dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Di dalam perjalanan, Hutch kembali sadar. Ia menyadari bahwa tangannya diborgol. Hutch lalu mematahkan jarinya agar bisa melepaskan borgol tersebut. Setelah itu, ia mengambil apar yang berada di bagasi. Hutch lalu mendobrak bangku belakang dan lalu menyemprotkan apar ke dalam mobil tersebut. Dan alhasil, mobil pun oleng dan menabrak lampu lalu lintas di depannya. Mobil pun dalam kondisi terbalik. Hutch berhasil selamat dan keluar dari mobil itu. Ia lalu menelepon ayahnya untuk berhati-hati karena mungkin ia dalam bahaya. Hutch lalu segera kembali ke rumahnya. Ia melihat kondisi rumahnya sangatlah kacau. Banyak darah dan mayat. Ia lalu membersihkan dirinya dan mengeluarkan keluarganya dari ruangan bawah tanah. Saat keluarganya keluar, mereka sangat terkejut dengan kekacauan yang dilihatnya. Hutch lalu menyuruh keluarganya untuk bersembunyi, sementara ia akan membereskan masalah yang menimpanya. Istrinya mengatakan kepada Hutch untuk kembali setelah masalahnya telah selesai. Ia lalu mengambil tabungan emas yang ia simpan. Saat ia akan pergi, ia menemukan gelang kucing milik anaknya yang ternyata terjatuh di bawah sofa miliknya. Akhirnya, ia pun pergi dan membakar rumahnya. Saat ia pergi, ia pun mencuri mobil milik tetangganya yang tetangganya dapatkan dari warisan ayahnya. Sementara itu, di sisi lain, anak buah Julian juga datang mendatangi ayah Hutch yang berada di panti jompo. Saat anak buahnya menodongkan senjata, ayah Hutch lalu dengan sigap menahan pelatuk senjata dan segera menembak anak buah Julian dengan senjata yang ia pegang. Hutch datang mendatangi kantor mertuanya. Ia datang membawa emas yang ia bawa dengan berencana untuk membeli perusahaan tersebut. Sementara itu, Julian mendapatkan kabar dari berita bahwa semua anak buahnya telah tewas. Ia lalu menelepon anak buahnya yang lain untuk mengumpulkan semua orang. Scene lalu berpindah, terlihat Hutch bersiap-siap dengan kedatangan dari Julian yang mencarinya. Ia membuat bom di tempat tersebut dan membawa senjata-senjatanya ke kantor yang telah ia beli. Ia lalu mendengarkan seseorang di radio berbicara dengannya. Ia mengatakan bahwa jangan bertindak bodoh dan tindakannya kali ini sudah melewati batas. Namun Hutch mengatakan bahwa mereka telah mendatangi keluarganya. Dan Hutch pun mematikan radionya. Hutch lalu pergi mendatangi Opshak. Ia datang dan membunuh semua penjaga dan menghancurkan semua karya seni milik Julian. Tak ketinggalan, ia juga membakar semua hasil bisnis haram yang berada di Opshak. Hutch lalu mendatangi Julian, di mana Julian sedang bernyanyi di sebuah klub. Setelah bernyanyi, Julian baru menyadari bahwa Hutch berada di klub tersebut. Ia lalu turun dari panggung dan mendatanginya. Julian mengatakan kepadanya bahwa kau sangat berani karena telah datang ke sini seorang diri. Hutch lalu mengambil lap di mejanya. Namun saat ia akan mengambilnya, semua anak buah Julian menodongkan pistol kepadanya. Ternyata di bawahnya ada sebuah ranjau yang ia bawa. Hutch mengatakan kepada Julian untuk bisa berbicara dengannya empat mata. Julian lalu duduk dan mendengarkannya. Hutch mengatakan bahwa saatnya kita untuk berhenti. Kita sekarang sudah impas. Hutch mengatakan kepada Julian bahwa dirinya telah membakar semua karya seni miliknya dan juga membakar Opshak. Hutch juga mengatakan bahwa ia melakukan semua ini karena Julian telah berani mendatangi rumahnya dan membahayakan keluarganya. Hutch lalu memberikan pilihan kepada Julian untuk berdamai atau tetap melanjutkan perselisihan ini. Hutch pun lalu pergi meninggalkan Julian. Saat Hutch masuk ke mobil, Hutch menunggu apa yang diputuskan oleh Julian. Dan terlihat di pintu klub, Julian keluar dan menyuruh anak buahnya untuk mengambil mobil. Hutch pun pergi dan berpapasan dengan Julian. Julian pun lalu menembak mobil Hutch. Kejar-kejaran pun tak bisa dihindarkan oleh Hutch. Julian terus mengejar Hutch sambil terus menembakinya. Sampai Hutch pun kembali ke kantornya. Julian pun berhasil mengikuti Hutch dan Julian terus menembakinya. Dan alhasil Hutch pun tertembak. Julian lalu berteriak, apakah kau akan menyerah? Lalu tiba-tiba di jendela atas kantor tersebut muncul sebuah tembakan yang ternyata itu berasal dari Harry Hansel, saudara Hutch, yang selama ini berbicara lewat radio.
Ia datang membantu Hutch dalam menghadapi mafia Rusia. Tak lupa ayahnya juga datang membantu Hutch. Ayahnya mengatakan kepada Hutch bahwa ia sudah mencoba masa pensiun dan berbuat baik di panti jompo. Namun ia mengatakan bahwa ia sangat merindukan hal seperti ini. Mereka lalu bekerja sama satu sama lain untuk menghadapi anak buah Hutch. Jebakan demi jebakan yang dibuat oleh Hutch berhasil mengenai anak buah Julian. Sampai di akhir mereka bertiga terpojok oleh Julian karena mereka kehabisan peluru. Julian mengatakan bahwa kau telah bertindak bodoh karena telah membakar hangus Obshak. Hutch lalu memiliki sebuah rencana terakhir. Ia lalu mengambil selotip yang berada di dekatnya. Ia lalu menempelkan ranjau di tameng perisai dan berlari ke arah Julian. Setelah itu, ia lalu mencabut pengaman ranjau dan lalu ranjau tersebut pun meledak dan menewaskan Julian. Akhirnya mereka bertiga selamat dan polisi pun datang ke tempat itu. Hutch lalu menyuruh ayah dan saudaranya untuk pergi karena Hutch yang akan mengatasinya. Lalu ia menelepon Rebecca, istrinya. Ia memberikan pesan di teleponnya bahwa ia sangat berterima kasih telah mengizinkan dia untuk berpura-pura menjadi orang lain. Scene lalu berpindah ke ruang interogasi di awal film. Petugas interogasi menanyakan siapa sebenarnya dirinya. Dan Hutch mengatakan bahwa ia bukanlah siapa-siapa. Mendengar hal tersebut, para petugas tidak puas dengan jawaban Hutch. Mereka berdua lalu mendapat sebuah panggilan telepon, dan saat mereka mendapatkan telepon tersebut, mereka terdiam dan terkejut. Dan mereka berdua lalu terdiam melihat Hutch. Berakhir sudah alur cerita dari film Nobody ini. Ikuti terus film-film seru yang akan kami recap. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah Nonton.